Suasana meriah menyelimuti SCBD Weekland, tempat Jakarta Mother's Day digelar pada Minggu 21 Desember 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, serta dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Acara dimeriahkan dengan olahraga Zumba yang diikuti hampir 100 peserta hingga pertunjukan boneka. Dalam kesempatan tersebut, Veronica mengajak para ibu menjadikan keluarga sebagai ruang aman dan terbaik bagi tumbuh kembang anak, khususnya di tengah tantangan era digital. Ruang aman di dalam keluarga itu harus didorong dan digerakkan. Artinya, bagaimana ketika saat ini anak-anak yang mungkin mereka melihat bagaimana di dalam keluarga itu dibangun sebuah kesetaraan. Apa yang dilakukan antara orang tua, ayah, dan ibunya itu menjadi pendidikan ketika anaknya. Apalagi kita melihat resiko ketika sekarang ruang digital ini, media sosial menjadi feeding dan grooming buat anak-anak remaja. Artinya yang paling kuat yang menjadi garda depan itu adalah perempuannya harus kuat sebagai orang tua. Apakah orang tua, mama itu ketika mendidik anak-anaknya membangun sebuah komunikasi. Jadi kalau kita lihat tanggal 22 Desember itu bukan sekedar hari ibu, tapi sebenarnya adalah organik gerakan perempuan setelah Sumpah Pemuda. Jadi artinya ini adalah hari gerakan perempuan. Tidak hanya itu, di waktu yang sama, Arta Graha Peduli juga menggelar pasar murah langsung ke pintu rumah warga. Kegiatan sosial ini tentunya membantu ekonomi warga, terutama di momen jelang akhir tahun saat harga pangan acap kali mengalami kenaikan harga. Pasar murah ini pun disambut secara antusias oleh warga Tebet Barat, Jakarta Selatan, salah satu titik pendistribusian pasar murah Arta Graha Peduli, unit Electronic City Indonesia. Dalam kegiatan ini telah disiapkan sejumlah paket sembako yang berisi beraneka bahan pokok seperti beras, gula, hingga minyak goreng, yang kemudian didistribusikan secara door-to-door dengan harga yang murah. Tidak hanya menyediakan produk pangan dengan harga yang terjangkau langsung ke depan pintu rumah warga, Arta Graha Peduli juga menggandeng AGP Artakes untuk memberikan layanan kesehatan dasar. Melalui pola distribusi door-to-door, kehadiran Arta Graha Peduli diharapkan dapat membantu masyarakat baik secara ekonomi juga dari sisi kesehatan. Terima kasih banget, sangat membantu masyarakat kita, apalagi keadaan sembako-sembako naik, ini dapat bantuan luar biasa. Tadi antusias warga sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan kedepannya berlanjut terus untuk kepentingan warga yang mungkin menengah kalangan menengah bawah sangat membantu banget. Ya. Mungkin dari sisi lain warga-warga yang tadinya tidak antusias sekarang antusias terus. Udah 8 hari yang kita di sini. Ya, kagetan. Terima kasih banget kepada Arta Graha dan Electronic City atas pasar murah yang sudah di tempat kita ini sangat membantu warga RT 014 RW 01. Terima kasih Arta Graha dan Electronic City. Dengan adanya pasar murah, selain dapat membantu daya beli masyarakat, kegiatan sosial seperti ini juga berpotensi menurunkan tingkat inflasi. Begitu pula dengan layanan kesehatan yang juga memberikan nilai tambah bagi warga kurang mampu. Kegiatan Pasar Murah AGP 2025 adalah bukti konkret kami dalam membantu masyarakat untuk menjaga nilai daya beli pangan dan membantu pemerintah dalam stabilisasi harga pangan bagi masyarakat di Indonesia. Dan kami pun menggait Artakes untuk beberapa tempat dalam mengakses untuk kesehatan bagi masyarakat sekitar. Dan untuk titik-titiknya kami ada di sekitar 800 titik dan tersebar di seluruh Indonesia, terutama titik-titik yang terdekat dengan Arta Graha Network. Sejak dimulai pada 11 Desember 2025, Pasar Murah Arta Graha Peduli 2025 telah digelar di lebih dari 800 titik di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan sosial ini dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan ekonomi. Dengan kolaborasi di sisi ekonomi dan kesehatan, menegaskan bahwa Pasar Murah Arta Graha Peduli 2025 menjadi gerakan sosial yang utuh yang berdampak langsung bagi masyarakat.